Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya Eva Amelia Tangalila dari GPIB Pancaran Kasih Depok. Dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelum kita mulai, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan. Di dalamnya kami PKLU, seluruh GPIB akan membaca Alkitab, juga perenungan yang dituliskan dari Sabda Bina Umat. Tuhan berkati sehingga semua ini untuk menjadi pedoman kehidupan kami, kaum PKLU GPIB. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi Jumat 17 Juli 2026 terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Tema pagi hari ini
diberi judul Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ayat yang ke-15 menjadi ayat yang kita bahas bersama. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Pertanyaan untuk kita, layakkah Tuhan yang kudus ada di dalam hatiku? Hati yang penuh dengan kekotoran, kekejian, dusta, dan kesalahan. Hati yang sesungguhnya tidak layak ditempati oleh Kristus Yesus yang Maha Kudus. Allah begitu kudus dan kita yang penuh kekotoran. Pada dirinya tidak dapat menghampiri yang Maha Suci. Namun, ketika kita kembali merenungkan kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, betapa nyata kasih-Nya. Sikap yang terbuka dan baik hati datang ke dalam dunia. Melalui karya kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, Ia membuka pintu perdamaian dengan manusia berdosa. Allah memberikan dirinya sendiri menjadi tebusan bagi manusia yang kotor dan hina. Ia menguduskan manusia menjadi bersih dan kudus seperti Tuhan kudus adanya. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus serta rajin berbuat baik. Hal itu berarti kita tidak lagi hidup dalam kejahatan. Kita harus meninggalkan yang jahat untuk hidup bersama Tuhan dalam kekudusannya. Kristus mau kita menjadi manusia yang berarti dan berharga, bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk sesama ciptaan. Kejahatan menjauhkan kita dari Allah, tetapi kasih Allah dan kebaikan Allah memanggil kita menjadi kudus. Hidup menjadi orang baik dan dikuduskan Tuhan itu banyak tantangan dan penderitaannya. Namun Tuhan begitu baik memberikan kuasa-Nya membersihkan dosa-dosa kita manusia, bersih dan putih seperti salju, tanpa noda dan cacat celah lagi. Karena Tuhan menjadikan kita manusia berdosa yang dibaharuinya. Selama kita masih manusia yang berdosa, sudah dibawa Tuhan menjadi manusia yang kudus. Maka otomatis terputusnya semua hubungan kita dengan dosa-dosa masa lampau. Allah sudah menjamin kehidupan manusia berdosa menjadi baru dan kudus di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita memberi hati sebagai tempat kediaman Allah yang hidup.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau memberi diri, memberi kehidupan-Mu yang baik, bahkan yang berharga untuk menebus segala dosa-dosa kami, dosa hamba, dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau mengubahkan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan benar dan baik, bahkan menjadi kudus. Oleh karenanya, biarlah kami tetap bersandar dan terus berharap kepadamu, menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam kami yang memasuki usia lanjut. Berkati kami Bapa, berikan kami kekuatan bahkan kesehatan, terlebih kerajinan untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami sebagai kaum lanjut usia mendatangkan berkat bagi sesama, bagi keluarga, anak, mantu, dan cucu-cucu kami. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, terima kasih untuk perenungan hari ini. Dan sebaiknya sebelum kita beraktivitas, biarlah kita selalu memberikan diri kepada Tuhan, meminta pertolongannya, sehingga kita mampu menjalani hari ini dengan sukacita. Salam sejahtera. Amin.